Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnau channel ternak sapi Bali. Bagi teman-teman yang baru mengawali usaha budidaya berternak sapi, khususnya sapi Bali, kita di sini akan berbagi pengalaman kita sebagai peternak sederhana. Kita mulai dengan satu ekor indukan. Ya, ini teman-teman sapi Bali kita ini sudah kita berikan makan. Ya. Poin pertama yang kalau kita berternak itu harus pakan itu harus tersedia sebelum kita memelihara ternak sapi. Jadi supaya sapinya tetap terpenuhi kecukupan pakannya, kita harus memiliki pakan yang cukup. Ya, seperti di sini kita memiliki bank pakan. Jadi teman-teman harap kalau mengawali usaha berternak sapi tentunya harus dipikirkan ketersediaan pakannya. Mungkin teman-teman memiliki tempat lain seperti tempat gembala, itu kan tidak masalah. Tapi kalau kita di sini di perkampungan ataupun di tengah-tengah pedesaan itu karena lahannya sedikit, jadi kita harus selalu menyediakan pakan. Karena pakan itu sulit kita cari, jadi kita harus memiliki bank pakan. Jadi teman-teman dimanapun berada, semoga usaha kita ini bisa menghasilkan, tentunya dengan suka duka ataupun ketelatenan kita merawat sapinya. Tentunya ini selain hobi juga harus kita memiliki rasa bertanggung jawab pada ternak sapi kita, dimana setiap hari itu kita harus rawat sapinya. Jadi sekarang ini pagi hari sudah kita mandikan, bersihkan kandangnya, kita bersihkan palungan, dan kita berikan makan. Nah, itulah kenyamanan dari sapi, supaya dia itu nyaman, dan otomatis dan kenyamanan yang kita berikan, sapinya bisa betah di kandang dan tentunya pertumbuhannya menjadi maksimal. Nah, itu pengalaman kita untuk teman-teman yang ingin mengawali ataupun berusaha berternak sapi, khususnya sapi Bali dengan satu ekor indukan seperti ini ya. Ini satu ekor indukannya, ini anak-anaknya. Jadi ini anak-anaknya sudah kita jual satu, kemudian sudah 4 ekor. Jadi ini tinggal 3 ekor. Jadi kita ini akan menunggu lagi satu ekor karena sudah kira-kira sudah 3 bulanan buntingnya ini. Ya, itu pengalaman kita, dan tentunya kita harus selalu memantau ternak sapi kita, gerak-gerik. Kalau kita melihat sapinya tidak mau makan, itu kita harus cepat-cepat berkonsultasi dengan dokter hewan terdekat. Siapa tahu sapinya itu panas. Kalau sapinya sudah bunting itu lebih waspada, karena kalau kita memberikan injeksinya kepada sapi yang sudah bunting itu berbahaya untuk kandungannya. Tapi selama ini kita harus menjaga kesehatannya, memberikan pakan yang tidak berbahaya. Tentunya pakannya itu lebih selektif lagi karena sapinya indukan kita ini sudah bunting. Kalau seperti itu ya, pedetan itu masih bisa kita beri pakan yang lebih ekstrim seperti yang mengandung getah-getah, itu masih kita bisa, walaupun kita batasi ya. Tapi kalau indukannya ini kita berikan pakan yang lebih berserat dan tentunya lebih bergizi. Dan teman-teman mungkin sudah mengetahui seluk-beluk merawat betina itu pakan apa yang kita tidak boleh berikan. Yang poin pertama itu makanan itu tidak mengandung racun. Pertama ya, pasti itu tidak boleh kita berikan karena racun alami itu banyak di dalam rumput, itu kita harus seleksi. Jadi kita harus waspada. Pertama kita harus lihat rumput apa yang kita cari, apalagi kalau di tegalan itu banyak rumput. Yang di sini banyak ada di tegalan itu kita sudah mendeteksinya. Jadi otomatis biasanya sapinya kalau tahu itu dia mau makan. Tapi kalau di palungan seperti ini karena lapar, itu sapinya biasanya tidak menghiraukan. Tapi kalau dilepas liarkan itu sapi bisa menyeleksi pakan mana yang berbahaya. Oke. Dan sekarang ini kita berikan ya sedikit ini pakan yang berserat dan hijauan. Dan selain itu kita juga memberikan mineral, vitamin untuk penguatan kandungan, dan nanti kita beri mineral-mineral yang berfungsi untuk menguatkan janin pada indukan kita ini. Oke sahabat, itu mungkin seluk-beluk kita bagikan selama ini
telah banyak yang kita informasikan. Lalu kalau ada kurang, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Semoga dengan adanya video ini kita bisa bersama-sama belajar. Tujuan kita di sini kita bagi pengalaman, tidak saling menggurui, tapi saling memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, inilah informasi sapi kita. Kandang kita sangat sederhana ini, seperti ini penampakannya, sahabat. Nah, ini sudah 3 ekor, sudah 1 ekor kita jual, dan nanti kita tunggu lagi 1 ekor anaknya. Ya, mungkin sahabat yang memelihara ternak sapi lain, saya rasa sih sama perawatannya, mungkin beda-beda volume makannya. Kalau sapi besar-besar itu tentunya lebih banyak makan. Kalau sapi Bali ini sudah cukup makannya seperti ini ya. Jadi seperti ini kita berikan makannya untuk sapi kita. Ya, ini penampakan kita dari samping. Ini kandang kita sederhana. Pagi-pagi itu kita bersihkan kandangnya, kita berikan pakan supaya di pagi hari ini sapinya nyaman, dan tentunya adalah kita usahakan setiap saat ada pakan di dalam palungan. Nah, seperti ini rumputnya, ini rumput sawah, karena kita di sawah itu ada rumput, juga ada bang pakan seperti bang rumput odot, rumput gajah, dan juga rumput paksong juga ada. Tapi kalau ini kita akan memanfaatkan rumput sawah. Nah, dimana ini banyak rumput ilalang. Kalau ilalang itu terlalu keras, itu sapinya tidak mau makan ya. Jadi kita ini usahakan jangan terlalu keras, kita sudah panen. Jadi kita supaya tidak merugi, karena itu sia-sia dan itu menjadikan pakannya itu terbuang, tidak berguna. Jadi biasanya kita bakar untuk kita jadikan pengasapan di kandang sapi kita. Jadi kita usahakan jangan terlalu keras kalau rumput sawah itu kita panen. Ya, itulah pengalaman kita untuk teman-teman, sekedar sharing breeding sapi Bali yang sangat sederhana, yang selama ini kita sudah geluti sungkara, sudah ada 4 ekor. Ya, namanya juga usaha, harus kita syukuri. Kadang kala harganya naik, kadang kala harganya turun. Kita sekarang ini situasi tidak menentu ya, karena sapi besar tuh sulit sekarang kita bisa jual. Nah, kalau padetan itu masih bisa laku karena banyak yang mencari bibitan. Oke, itu dulu informasi yang kita bisa bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.